Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini masih memperkenankan kita untuk bisa bertemu kembali, insyaallah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Ini yang wajib hendaknya kita senantiasa untuk bisa mensyukuri, karena kita lihat di masa-masa sulit yang seperti ini, masa-masa sulit seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berinteraksi meskipun dengan kondisi yang apa adanya, ya. Terutama untuk hak pendidikan kalian, ya, yang sedang kalian tempuh di pendidikan kesetaraan SKB Sukoharjo. Alhamdulillah, ya, kita masih berusaha untuk memenuhi hak-hak pendidikan kalian, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online, untuk sebagai bentuk tanggung jawab kita selaku pendidik di SKB Sukoharjo terhadap diri kalian. Makanya kalian juga harus bisa mengikuti ini semua dengan baik, harus bisa memahami materi-materi yang khususnya Pak Eko sampaikan ini dengan baik. Dan insya Allah apa yang Pak Eko sampaikan hari ini nanti insya Allah bisa bermanfaat untuk kalian, untuk kedepannya mengarungi kehidupan ini, ya, terutama apabila kalian nanti berinteraksi dengan orang lain yang mana mengharuskan kalian bisa menguasai ilmu ini dengan baik. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita lanjutkan pada pertemuan pertama pembelajaran online kita. Dulu membahas tentang menulis paragraf deskriptif. Alhamdulillah ada tugas yang kalian tulis. Kemudian alhamdulillah ada beberapa siswa yang sudah mengirimkan hasil pekerjaannya kepada Pak Eko. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan di bab yang keempat, anak-anakku kelas 11, ya. Silahkan kalian bisa membuka buku kalian di halaman 29, bab 4. Kegiatan pertama terkait dengan menyampaikan dialog disertai gerak-gerik dan mimik. Itu kita lewati dulu. Kemudian kegiatan yang kedua terkait dengan mengekspresikan perilaku dan dialog tokoh juga kita lewati. Ini yang penting Pak Eko munculkan pada kegiatan siang hari ini adalah kegiatan yang ketiga, yaitu melengkapi karya tulis dengan daftar pustaka. Silahkan kalian bisa membuka buku kalian terkait dengan hal ini, yaitu melengkapi karya tulis dengan daftar pustaka. Silahkan dibuka buku kalian halaman 29. Nah, dalam menyusun sebuah karangan diperlukan adanya fakta, data, dan informasi penting dari beberapa sumber. Misalnya dari hasil wawancara, angket, dan dari sumber tertulis seperti surat kabar, majalah, buku, dan sebagainya. Data dan fakta dari sumber tertulis yang kita perlukan adalah yang sesuai dengan tema karangan. Kita mengambil data, kita mengambil fakta dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, itu tentunya yang sesuai dengan apa yang kita bahas. Contohnya di situ, apabila kita akan menulis karangan bertema pemberdayaan ekonomi pedesaan misalnya, maka akan kita mengumpulkan data dan fakta tentang masalah tersebut dari beberapa sumber tertulis. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mengumpulkan data dan fakta tersebut? Hal ini dapat dilakukan dengan melalui buku kalian, ya,
penulis di dalam mengumpulkan data dan fakta, di dalam membuat sebuah karangan, membuat karya tulis, itu bisa melalui 3 hal. Yaitu yang pertama, membaca sumber tertulis tersebut dengan saksama. Penulisannya diperhatikan ya, bukan seksama, akan tetapi saksama. Membaca sumber tertulis dengan saksama. Kemudian mencatat dengan singkat data-data dan fakta-fakta yang diperlukan. Dan yang ketiga, mencatat pendapat orang yang ahli atau mempunyai kompetensi atau mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut. Nah, dalam proses penyusun karangan, data atau fakta maupun pendapat tersebut kita masukkan dalam karangan dengan memperhatikan tata cara yang berlaku. Ya, jadi ketika kita akan memasukkan data, memasukkan fakta ataupun yang lainnya dari sumber apa yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kita masukkan ke dalam karangan kita, maka ada beberapa cara yang itu memang sudah diakui keberadaannya. Kita dapat menggunakan bentuk kutipan dengan model catatan kaki atau tanpa catatan kaki. Kalian bisa memperhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama ini, kita memasukkan sumber pendapat atau fakta atau data dari sumber lain, dalam hal ini dari Kompas ya. Kemudian kita masukkan ke dalam karangan kita sisipkan ke dalam karangan kita. Coba kalian perhatikan, kalian bisa baca-baca sendiri, itu yang tanpa catatan kaki seperti ini. Perubahan angka inflasi di Indonesia dalam jangka waktu Januari 2000 sampai dengan April 2000, waktu Januari 2000 sampai dengan April 2000 menimbulkan kekhawatiran. Tapi inflasi sejak Maret 2000 hingga Maret 2001 sudah mencapai 10,6%, dan ini merupakan perkembangan yang sangat buruk. Inflasi yang tidak stabil ini memang dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya melemahnya nilai tukar rupiah, naiknya harga emas, dan harga beberapa kelompok pangan, sandang, transport maupun perumahan. Naiknya inflasi berdampak pada tingkat suku bunga yang mencapai 16,16%. Maka wajarlah jika angka inflasi yang terus berubah ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pebisnis maupun masyarakat umum. Nah, ini diambilkan dari surat kabar atau koran Kompas bulan edisi April pada tahun 2000. Ini semuanya, ini pendapat-pendapat ini semuanya diambilkan dari redaksi Kompas. Nah, itu yang tanpa catatan kaki. Yang dengan catatan kaki seperti ini. Sumber-sumber yang diterbitkan untuk mempromosikan penjualan, mengembangkan kepentingan kelompok bisnis atau industri atau kelompok lainnya, menyajikan program partai politik atau membawa misi aneka propaganda adalah mencurigakan. Begitu pula halnya dengan data yang dipublikasikan tanpa menyebutkan sumbernya atau diterbitkan oleh organisasi dengan tujuan membela kepentingan atau di bawah kondisi perdebatan dalam bentuk yang berupaya bersikap jujur atau untuk menyangkal data pihak lain, pada umumnya adalah mencurigakan. Nah, kemudian cara mengutip bahan dalam sumber dapat dilakukan dengan cara 1. Menyalin, yaitu mengambil secara keseluruhan bagian yang dianggap perlu, sama seperti yang terdapat dalam sumber atau tanpa perubahan. Contoh kutipan 1 di atas. Yang kedua, misalkan, yaitu meringkas bacaan atau bagian yang dianggap penting. Contohnya ini, perubahan angka inflasi di Indonesia mengkhawatirkan sejak. Nah, ini nanti ada catatan kakinya sebenarnya seharusnya.
Nah, catatan kaki itu biasanya diletakkan pada bagian bawah sebuah karangan footnote. Mohon maaf ini kurang lengkap. Misalnya dengan cara menyalin yaitu mengambil secara keseluruhan itu ya, ini ditulis kemudian nanti di bawah halaman paling bawah itu dekat dengan penomoran halaman itu dikasih ya, dikasih sumbernya. Nah, misalkan Kompas edisi sekian sekian sekian, itu ada catatan kaki di bawah atau meringkas boleh. Nah, kemudian yang ketiga, ini kita fokusnya nanti ke daftar pustaka ya. Nah, kita bisa memasukkan sumber data atau yang lainnya ke dalam karangan kita itu dengan cara memparafrase, yaitu mengungkapkan kembali isi bacaan yang diambil dengan bahasa sendiri. Itu pun tetap nanti sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ketika kita menggunakan sumber lain, maka harus ditulis ke dalam daftar pustaka. Bila menggunakan beberapa sumber pustaka, harus menuliskan sumber-sumbernya. Nah, yang mana sumber-sumbernya itu kemudian ditulis ke dalam daftar pustaka, yang mana daftar pustaka itu contohnya seperti ini. Di buku kalian halaman 30 bawah. Khair Abdul 1994, Khair, Abdul titik 1994 titik pengantar semantik bahasa Indonesia titik Jakarta titik 2 Rineka Cipta. Vinoza, Lamudin titik komposisi bahasa Indonesia titik Jakarta titik 2 Insan Mulia dan lain sebagainya. Ini sistematikanya sama. Lah kemudian kaidah-kaidah yang bisa digunakan, kaidah-kaidah baku di dalam penulisan daftar pustaka seperti ini. Ya, penulisan daftar pustaka sebagai berikut. Daftar pustaka tidak diberi nomor urut tetapi disusun menurut urutan abjad. Nah, ini C, F, K, S. Nggak usah dikasih nomor di depannya. Data buku ditulis dengan urutan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nama kota atau tempat terbit, nama penerbit. Nama pengarang harus dibalikkan susunannya. Nama keluarga atau marga, nama kecil. Kemudian judul buku atau karangan ditulis dengan huruf cetak miring atau diberi garis bawah. Nah, contoh ini nama aslinya adalah Goris Kerap. Goris Kerap, akan tetapi ketika ditulis ke dalam daftar pustaka namanya harus dibalik. Kerap, Goris. Nah, ini contoh yang ini ya. Khair Abdul, ini nama aslinya adalah Abdul Khair. Ini Sumpriyana Eis, nama aslinya adalah Eis Sumpriyana. Caca Sudarsa dibalik menjadi Sudarsa, Caca. Nah, ini diperhatikan. Nah, ini untuk penulisan nama seperti itu. Kemudian diikuti dengan titik ya, kemudian tahun penerbitan, kemudian judul Tata Bahasa Indonesia dicetak dengan menggunakan huruf miring atau diberi garis bawah. Cara penggaris bawahannya pun juga harus ada aturannya, jangan langsung selesai ndak, tapi per pemenggalan kata. Tata Bahasa Indonesia. Ende Flores, kota terbit, kemudian titik 2 diikuti dengan nama penerbit. Kemudian yang ketiga, penulis yang terdiri atas 2 orang, caranya dengan membalikkan nama pengarang pertama saja. Contoh, nah, Arif Tanto, Dodi, nah ini ya, seperti ini. Tanto Arif, Dodi, dan Siti Aniat, ini yang dibalik cuma yang pertama. Arif Tanto, Dodi, dan Siti. Nah, yang kedua, yang ketiga nggak usah dibalik. Penulis terdiri atas 3 orang atau lebih, caranya dengan mencantumkan salah seorang penulis saja. Penulis yang pertama tetapi tetap dibalik dan diikuti dengan menuliskan DKK. Nama aslinya Siti Rohmiati, kemudian ditulis Rohmiati, Siti DKK, artinya dan kawan-kawan. Kemudian sumber dari lembaga ditulis atas nama lembaga tersebut. Misalkan ini kalau penulisnya tidak diketahui tetapi itu bersumber dari nama lembaga, ya sudah
Nama penulisnya diganti ini, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Kan sebenarnya ini adalah posisi untuk nama penulis tetapi diisi lembaga. Artikel atau majalah ditulis dengan urutan nama pengarang, tahun, judul karangan, nama majalah, nomor. Nah, contohnya ini. Arif Rusdi, Irwan Rusdi Arif aslinya 1998, kemudian bukan sengaja mengulur waktu. Ini adalah judul karangan. Nama majalahnya dalam volume 10 Jakarta. Tuh. Artikel surat kabar ditulis dengan urutan nama pengarang, tahun, judul karangan, nama surat kabar, tanggal, bulan, tahun terbitnya, dan tempat penerbitan. Ini ya, bisa kalian nanti lihat, pahami kembali apa yang ada di dalam buku kalian di halaman 31 ada. Jika penulis sama diberi garis bawah sepanjang 7 ketukan yang diakhiri dengan titik dengan menggunakan tahun yang dengan mengurutkan tahun yang lebih muda. Kerap goris, satunya 1984, satunya 1995. Yang ditulis di atas itu yang tua dulu, kemudian diikuti dengan yang muda. Itu kalau seperti ini ada tanda garis bawah berarti nama pengarangnya ini sama dengan yang atas. Masing-masing sumber diketik dengan jarak 1 spasi, baris pertama dari tepi margin dan baris berikutnya masuk 4 ketukan. Lihat, tadi ada contohnya ini ya. Loh, dari yang Sudarsa Caca ini kan yang kedua kelanjutannya, ini berapa ketukan tadi? Ada berapa ketukan? Ada 4 ketukan, 4 spasi. Tidak boleh langsung diurutkan di bawahnya, itu nggak boleh. 4 spasi. Judul untuk daftar pustaka ditulis dengan huruf kapital pada apa namanya? Ini tulisan ini. Daftar pustaka. Nah, ini ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Itu pada pertemuan pagi hari ini sedikit saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi hari ini kita memahami di buku kalian di kegiatan 3 halaman 29, 30 dan 31. Sekian dari Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.